Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Eti Kumalasari. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi perkantoran. Sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknologi perkantoran. Mungkin di antara kalian masih banyak yang belum tahu apa itu teknologi perkantoran. Sesuai dengan namanya juga, kita hari ini akan belajar tentang teknologi. Yang pertama itu konsep dasar dari teknologi perkantoran, kemudian konsep dasar dari otomatisasi perkantoran, sama yang terakhir adalah virtual office. Tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja check this out. Untuk kontennya sendiri ya, hari ini kita akan belajar tentang yaitu tadi teknologi perkantoran, otomatisasi, virtual office, sama evaluasi ya. Untuk evaluasinya nanti akan ada di Google Classroom. Yang pertama itu adalah definisi dari teknologi perkantoran sendiri, seperti yang mungkin kalian bisa baca di layar kalian. Yang namanya teknologi perkantoran itu secara konsep dasar dan singkatnya yaitu suatu yang berkaitan erat dengan penggunaan peralatan dan mesin-mesin atau teknologi untuk membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan administrasi yang dilakukan di kantor. Nah, kalau mau kita persingkat lagi, coba kita lihat dari namanya ya. Namanya kan teknologi perkantoran. Teknologi itu pasti berkaitan dengan penggunaan peralatan ataupun mesin atau teknologi yang yang itu tujuannya itu adalah untuk membantu kegiatan manusia. Kalau perkantoran sendiri, perkantoran adalah ya bisa kita artikan itu sebuah pekerjaan yang dilakukan di kantor. Berarti kalau teknologi perkantoran adalah penggunaan alat atau mesin untuk membantu pekerjaan yang dilaksanakan di kantor. Intinya tuh kayak gitu. Kalau mau yang ribet, yang lebih panjang ya ini secara yang seperti kalian lihat di layar kalian itu bisa kalian hafalkan kalau mau. Kalau saya sih nggak mau ya. Cakupan terus cakupan kegiatan perkantoran sendiri tuh ada apa aja sih? Nah, ini ada pencatatan, ada pembuatan dan pengolahan naskah, ada penyajian, ada pengelompokan, kalkulasi data, pengelolaan database, melakukan perjanjian, pertemuan, penjadwalan, presentasi, korespondensi, dan lain-lain. Nah, itu nanti semua kegiatan-kegiatan ini nanti yang akan kalian pelajari selama menjadi siswa di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau TKP ini. Jadi nanti ini selama 3 tahun itu kurang lebih ya kalian akan belajarnya ini aja nih ya, maksudnya kegiatan-kegiatan perkantoran itu. Nah, tujuan penggunaan teknologi perkantoran sendiri itu untuk apa sih? Nah, yang paling utama dan yang paling puncaknya itu adalah untuk mencapai job efisiensi. Job efisiensi itu apa? Job itu pekerjaan, efisiensi itu ya efisien. Efisien tuh yang gimana? Efisien itu ya dia itu berarti mencapai sesuatu itu dengan sehemat-hematnya. Sehemat-hematnya tuh hemat apa aja? Bisa hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, hemat mungkin peralatan, hemat segala rupa lah. Pokoknya semuanya tuh hemat ya. Jadi nggak boros. Nah, itu namanya job efisiensi. Kalau mau lebih jelas mungkin bisa cari dia di KBBI. Oke, selanjutnya. Nah, dengan adanya teknologi perkantoran sendiri itu pasti akan membawa yang namanya pengaruh. Pengaruh itu bisa berwujud pengaruh kan bisa banyak ya bentuknya ya, bisa berwujud yang positif maupun negatif. Nah, kalau yang bisa kalian lihat di layar kalian sekarang itu adalah merupakan dampak positif dari teknologi. Yang pertama, dampak positif dari teknologi sendiri adalah meningkatkan mutu tenaga kerja dan mutu hasil pekerjaan kantor, atau yang kita lebih singkatnya itu nanti untuk mengingat-ingatnya itu yang pertama dampak positifnya itu ada pada bagian mutu. Mutunya itu mutu apa? Berarti ya mutunya itu akan meningkat baik mutu tenaga kerja maupun hasil pekerjaan kantornya. Yang kedua itu dampak positif dari adanya teknologi itu sendiri adalah
Disiplinnya kenapa? Disiplinnya itu bisa meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja. Kok bisa teknologi bisa meningkatkan disiplin? Ya, misal contohnya gini. Mungkin kalau kalian di lingkungan sekolah kan kalian mungkin ada yang beberapa lihat atau memperhatikan bahwa kalau misal bapak ibu guru sekarang atau bahkan mungkin kalian yang sekolahnya udah ada banyak tuh sekolah yang sudah menerapkan sistem fingerprint untuk presensi siswa maupun gurunya. Kalau guru sih rata-rata semuanya udah pada menggunakan fingerprint ya. Kalau di kantor-kantor pun itu rata-rata semua udah menggunakan fingerprint untuk presensinya. Nah, mungkin kalau untuk siswa yang presensi menggunakan fingerprint itu belum semuanya, tapi banyak juga yang sudah menggunakan teknologi fingerprint itu. Nah, dengan adanya teknologi fingerprint atau presensi dengan menggunakan fingerprint itu pasti akan meningkatkan kedisiplinan kerja. Kenapa? Karena orang tuh nggak bisa sesuka hati datang kapan waktu, absen terserah. Karena absennya kan kalau dulu secara manual misal cuma ya udah misal tanda tangan atau cuma sekedar di absen biasa aja kayak gitu kan. Tapi kalau dengan fingerprint itu kan benar-benar orangnya itu harus hadir. Atau mungkin kalau mahasiswa kan ada juga yang nitip absen atau gimana. Kalau misalnya dengan fingerprint udah nggak bisa, karena nggak mungkin tangan kita dipotong terus habis itu untuk melakukan fingerprint titip absen menggunakan titip absen ke temen atau titip absen ke orang lain terus tangan kita dipotong kayak gitu kan nggak mungkin kan. Jadi dengan adanya fingerprint ini ya tentu kedisiplinan kerja akan lebih meningkat. Selain itu karena dengan fingerprint itu kan nanti bisa terlihat dengan jelas kan datangnya itu kapan, tercatat secara sistem by system itu sudah tersedia kalian datangnya itu kapan, jam berapa, itu kan ada. Apalagi kalau sekarang tuh udah ada kayak langsung terekam wajahnya juga gitu loh, jadi ada fotonya waktu kita melaksanakan fingerprint. Jadi itu akan meningkatkan kedisiplinan kerja dengan adanya teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah penghasilan itu berarti dengan adanya teknologi itu dapat meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Kok bisa? Misal contoh yang paling mudahnya aja, misal di antara kalian ada yang jualan online atau mungkin kalian jualan baju atau jualan casing HP atau gimana. Kalau misalkan kalian jualannya itu secara manual, door to door, alias dari pintu ke pintu atau menawarkan barang itu dari satu rumah ke rumah yang lainnya, atau mungkin kalian buka satu counter atau gimana, itu kan pasti hanya akan mencakup wilayah sekitar itu saja. Namun dengan adanya teknologi itu kalian sudah bisa memasarkan secara digital. Nah, secara digital itu nanti marketnya, pasarnya itu lebih banyak lagi. Nah, dengan lebih banyak lagi yang terjangkau, jangkauannya itu lebih luas, maka nanti penghasilan juga pasti akan bertambah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ringan, cepat, dan sederhana. Itu udah jelas ya, dengan adanya teknologi itu kan tujuannya memang untuk meringankan tenaga dan pikiran pegawai, mempercepat penyelesaian pekerjaan, kemudian juga menyederhanakan prosedur kerja, itu sudah by default atau otomatis ya. Selanjutnya untuk dampak negatifnya sendiri dari adanya perkembangan teknologi. Kalau bisa kalian lihat, yang pertama itu pasti yang paling banyak di pikiran kalian itu adalah pengangguran. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi yang semakin pesat itu pasti akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan menambah pengangguran. Nah, mungkin sekedar informasi bagi kalian bahwa mungkin sekitar 20 atau 25 tahun ke depan, yaitu mungkin sekitar tahun 2045, pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya tuh masih manual dan dikerjakan oleh manusia, maksudnya dengan seperti pekerjaan administrasi, pekerjaan teknisi, pekerjaan yang masih benar-benar manual dengan tenaga manusia itu diproyeksikan akan diganti oleh tenaga mesin atau akan digantikan oleh sistem semua. Jadi bisa kalian bayangkan ketika 2045 nanti, ketika misalkan kok
kita tidak mampu menguasai teknologi, apalagi tertinggal dengan perkembangan teknologi, sedangkan lahan pekerjaan kita itu akan berkurang banyak banget di 2045 sekitar tahun itu. Maka apa yang akan terjadi? Tentunya pengangguran akan lebih banyak dan mencari kerja juga pasti akan lebih susah kan. Makanya saya juga berpesan kepada kalian, ayolah kita belajar terus-menerus sepanjang hayat gitu ya, sepanjang hidup kita belajar, jangan sampai kita itu tertinggal dengan zaman atau tertinggal teknologi gitu. Kita harus mampu menguasai teknologi supaya untuk kedepannya itu kita tetap bisa bertahan di era yang terus akan berubah dan berkembang kayak gitu. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya itu adalah kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Terus yang selanjutnya menyebabkan ketergantungan. Ini udah pasti banget, kalian juga pasti udah sangat merasakan walaupun kalian senang sih. Kayak misal kalian pasti kan nggak bisa tuh terlepas dari HP mungkin dalam waktu berapa jam aja. Kalian bangun tidur udah langsung ambil HP. Kalian ngapain aja tuh pasti udah selalu pas pegang HP, bawa HP segala macam. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketergantungan kayak gitu loh. Nah, dengan adanya teknologi ini juga sama, dalam dunia pekerjaan juga semuanya itu kalau terjadi ketergantungan kayak gitu loh. Selanjutnya adalah dapat menimbulkan suara gaduh dan mengganggu pegawai lainnya, serta penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya menambah biaya. Jadi yang selanjutnya adalah biaya ya, masalah biaya, dampak negatifnya juga. Terus peran teknologi perkantoran sendiri. Bagaimana sih peran teknologi perkantoran itu? Nah, di bidang perkantoran sendiri itu ada 3 kategori peralatan atau perlengkapan ya. Yang pertama itu ada namanya peralatan kantor. Peralatan kantor itu adalah alat-alat yang digunakan untuk kegiatan perkantoran, namun yang sifatnya itu tidak habis pakai. Tidak habis pakai itu berarti kalau dipakai itu bisa berkali-kali dan tidak habis gitu, masih ada barangnya kayak gitu. Contoh, jadi kata kuncinya itu adalah tidak habis pakai. Itu adalah peralatan. Contohnya apa? Contohnya tuh kayak penggaris, terus perforator, terus mesin-mesin kantor seperti komputer, printer, segala macam itu adalah contoh dari peralatan kantor. Yang selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Kalau perlengkapan kantor itu adalah kebalikan dari peralatan kantor. Perlengkapan kantor itu berarti dia itu habis pakai. Kalau habis pakai contohnya seperti apa? Kertas kalau dipakai kan habis, udah nggak bisa dipakai lagi kan. Kertas, pensil, pulpen, tinta, penghapus dan lain-lain itu adalah contoh yang perlengkapan kantor atau habis pakai. Kemudian yang selanjutnya adalah perabot kantor. Perabot kantor itu yang berupa barang-barang yang besar yang digunakan untuk menunjang pekerjaan kantor tapi tidak secara langsung gitu loh. Contohnya seperti apa? Meja, kursi, lemari kayak gitu, itu adalah contoh perabot kantor. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari peralatan kantor. Kalau bisa kalian lihat ada macam-macam ya, ada numbering machine, ada paper shredder, ada facsimiles, ada mesin fotokopi, ada scanner, perforator, bagi surat, stapler. Ini kalian juga harus tahu ya namanya stapler sama staples. Kalau anak-anak sini tuh biasanya bilangnya tuh pinjam staples dong, pinjam staples. Padahal staples itu adalah isinya, alias yang bentuknya kayak segi 4 yang nggak apa sih, ini bentuknya kayak huruf N gitu loh, yang pokoknya isinya itu adalah staples. Sedangkan kalau alatnya itu adalah namanya tuh stapler. Kalau yang ini tuh namanya bukan pembolong kertas, yang buat membolongin kertas. Memang dia fungsinya untuk membolongin kertas tapi bukan pembolong kertas, namanya itu perforator. Sebenarnya kalau misal kalian bukan lagi dalam masa pandemi kayak gini sih, kita pasti akan praktek satu-satu ya. Cuma masalahnya karena masih dalam pandemi, jadi ya udah. Kalian juga pasti nggak asing sih dengan alat-alat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Contoh-contohnya ada macam-macam, ada stabilo, kertas, tinta,
post-it, kertas karbon tuh yang buat menjiplak. Mungkin kalian nggak terlalu tahu ya, udah jarang kali menggunakan. Ada pulpen, penghapus, isolasi, dan lainnya. Pokoknya yang habis dipakai. Kalau dipakai tuh habis gitu, bisa habis gitu. Selanjutnya yang perabot kantor. Perabot kantor ya seperti yang tadi saya jelaskan, ada kursi, meja, termasuk dekorasi-dekorasi, lampu, terus almari, pintu, segala rupa lah, rak buku, apa segala macam itu juga termasuk dari yang namanya perabot kantor. Bentar. Oke, bentar, tadi kok dia nggak jalan. Yang selanjutnya adalah otomatisasi perkantoran. Untuk otomatisasi perkantoran sendiri, pengertiannya tuh apa sih? Pengertiannya adalah ya itu, otomatisasi perkantoran itu pada dasarnya adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dengan menggunakan sebuah sistem informasi. Jadi bukan hanya menggunakan, kalau teknologi kan menggunakan alat ya, alat atau peralatan atau mesin. Sedangkan kalau otomatisasi itu adalah penggunaan suatu sistem informasi atau sistem IT gitulah gampangnya untuk meningkatkan produktivitas. Terus selanjutnya adalah tahap otomatisasi perkantoran. Kok ini enggak jalan ininya sih. Oke, tahap otomatisasi perkantoran. Tahap otomatisasi perkantoran sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tradisional, transisional, sama transformasional. Nah, ini tuh gimana sih? Nah, tradisional itu ya berarti semua tuh masih menggunakan sistem yang manual atau benar-benar menggunakan banyak tenaga manusia. Seperti contohnya kalau kalian lihat di layar ini kan ada gambar Snoopy nih. Nah, si Snoopy ini kan lagi ngetiknya itu menggunakan mesin tik manual. Nah, ini kan benar-benar semuanya dia menggunakan mesin, memang dia menggunakan alat, tapi alatnya itu ya benar-benar masih manual gitu loh. Jadi masih banyak menggunakan tenaga manusianya. Itu yang tradisional. Kalau yang masa transisional itu dia sudah menggunakan alatnya itu yang udah lebih canggih. Nah, dan masih menggunakan bantuan tenaga manusia, cuma itu kapasitasnya tuh udah sedikit gitu loh. Jadi nggak sebanyak yang pada fase tradisional. Contohnya ketika kalian lihat di gambar yang tengah ini, dia kan sudah menggunakan komputer kayak gitu ya. Tetap komputer yang mengoperasikan tetap manusia, cuma maksudnya itu kayak peran dari teknologinya sendiri tuh sudah lebih banyak dibandingkan peran manusianya. Nah, kalau untuk fase transformasional itu sudah lebih canggih lagi. Karena apa? Karena semuanya itu sudah terotomatisasi atau sudah otomatis akan dijalankan oleh mesin gitu loh. Jadi sudah tidak dijalankan oleh manusia lagi. Mungkin manusia hanya memantau saja gitu. Oke. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari otomatisasi perkantoran. Manfaat otomatisasi perkantoran itu sendiri ada 6. Yang pertama itu di bagian informasi, maksudnya untuk informasi. Jadi berkaitan dengan berbagai komponen yang menangani informasi, dimulai dari input hingga distribusi data. Dan selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri aja ya. Nanti ini videonya bisa kalian post untuk kalian baca dan kalian pahami aja sih. Jadi selain informasi ada penambahan pekerja. Jadi otomatisasi perkantoran. Jadi komputer itu tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi hanya menunda penambahan pegawai aja. Jadi dia tuh tidak akan
semenyeramkan itu yang benar-benar akan menggantikan semua pekerjaan, tapi dia hanya menunda penambahan pegawai-pegawai tambahan yang diperlukan. Terus yang selanjutnya dia tuh bisa menjadi semacam problem solving, pemecah masalah kelompok maupun tim, dan bisa juga digunakan untuk komunikasi. Dan juga bisa jadi pelengkap. Jadi sekali lagi dia tuh sebagai pelengkap ya, bukan pengganti. Jadi tetap ada campur tangan manusia. Pelengkapnya itu adalah untuk membantu manusia aja. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai komunikasi bisnis, yaitu bertujuan melengkapi komunikasi tradisional. Jadi ya seperti pelengkap tadi itu. Jadi tidak menggantikan namun hanya melengkapi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran sendiri itu ada 6. Yang pertama itu adalah sistem komunikasi elektronik. Ini nanti kalian bisa langsung baca aja sih maksudnya. Nah ini juga sudah ada nanti di buku kalian, jadi nggak perlu saya jelaskan banyak panjang-panjang nanti karena bisa kelamaan. Laptop ngehang, bagus. Ini lanjutannya, langsung kita skip aja ya. Untuk aplikasi kalian bisa lihat di sini ada word processing, ada electronic mail, ada voicemail, transmisi mail, audio conference. Ini dimana kalian pasti udah nggak asing sih sebenarnya. Ini lanjutannya nanti kalian bisa baca-baca di buku sendiri aja karena ini cuma rangkuman aja sih. Dan materinya juga sudah saya post ya di Google Classroom, jadi kalian bisa download. Untuk selanjutnya adalah virtual office. Virtual office sendiri itu ada pengertiannya adalah ruang kerja yang Virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet, baik itu dunia maya ya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Itu adalah secara tekstual di buku paket kalian. Virtual office itu pengertiannya saya simpulkan seperti itu. Namun di zaman sekarang, kalau zaman sekarang sendiri, virtual office itu lebih banyak didefinisikan sebagai jenis kantor sewa non fisik yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kantor dari sang provider. Maksudnya tuh gimana? Contohnya gini. Misal SMK Negeri 1 Batang ini adalah provider atau penyedia jasa penyewaan kantor virtual atau virtual office ya. Nah, misal kalian itu punya bisnis baru bangun ya. Kalau biasanya yang banyak menggunakan virtual office itu adalah startup itu kan usaha yang benar-benar baru dibangun, baru dirintis, baru dimulai. Itu biasanya dia belum punya banyak dana atau belum bisa buang-buang uang yang berlebih untuk bikin gedung sendiri atau punya kantor sendiri. Nah biasanya dia bisa alternatifnya itu banyak menggunakan virtual office. Nah contohnya misal kalian bikin suatu usaha misal misal kayak tadi usaha online shop atau kalian jualan apa kayak gitu. Ketika kalian udah punya karyawan, terus kalian juga usahanya udah berkembang pesat tapi kayak belum mampu untuk membeli gedung atau membuat kantor sendiri, kalian bisa menyewa virtual office di SMK Negeri 1 Batang ini misalnya. Karena SMK Negeri 1 Batang itu menyediakan jasa penyewaan virtual office, maka kalian bisa sewanya itu bisa dalam bentuk hanya alamat saja. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin surat izin usaha itu kan biasanya atau yang namanya SIUP itu surat izin usaha perdagangan ya, itu
biasanya kan membutuhkan alamat juga, atau kalian mau bikin NPWP itu kayak nomor pokok wajib pajak suatu kantor, itu juga membutuhkan alamat. Nah itu kalian bisa hanya nyewa alamat aja, jadi kalian bisa nyewa virtual office di SM, misal contohnya di SMK Negeri 1 Batang itu ya, kalian bisa nyewa di situ, terus nanti kalian bisa terdaftar di situ kantornya di alamat SMK Negeri 1 Batang itu. Jadi kalian bisa mendaftarkan mendaftarkan kantor kalian langsung dengan menggunakan alamat yang si providernya itu. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas kantor yang disediakan, misalkan dapat meja berapa, meja kursi berapa, ruang meeting berapa, atau segala macam lah, intinya kayak gitu. Itu virtual office. Nah manfaatnya sendiri virtual office tuh ada 3, yaitu efisiensi waktu, efisiensi tempat, sama efisiensi biaya. Kalau untuk efisiensi tempat ini ya jelas, karena apa? Karena kan kalian nggak perlu nggak perlu bekerja tuh bener-bener nggak perlu punya gedung gitu, jadi kayak bisa bekerja tuh di mana aja kayak gitu kan, nggak harus terpaku dalam satu kantor kayak gitu. Jadi tidak memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis, karena kalian tuh bisa bisa menjalankannya tuh di mana aja. Efisiensi waktu ya karena kalian itu tidak terpaku dalam suatu tempat tertentu, jadi kalau mau bekerja tuh nggak harus datang ke kantor aja gitu, jadi dia bisa mengurangi waktu-waktu yang kurang perlu. Misal kayak kalau kalian harus datang ke kantor kan ada perjalanannya dari rumah ke kantor, nah itu tuh bisa dihindari. Selain itu juga ya tentunya menghemat biaya pengeluaran, karena nggak perlu kayak mengeluarkan biaya-biaya listrik, maintenance, transport dan lain-lain kayak gitu, nggak perlu. Cuma perlunya itu biaya sewa doang. Kelebihan virtual office itu ada 5. Yang pertama adalah pengurangan biaya operasional perusahaan. Kedua, kantor virtual atau virtual office itu menggunakan jaringan komunikasi formal sebagai bentuk komunikasi melalui virtual office tercatat secara formal. Selanjutnya, rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui telekonferensi dan lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri aja, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Sedangkan walaupun banyak kelebihannya, virtual office sendiri tuh pasti tetap ada kekurangannya ya. Kekurangannya yang sendiri kalau ada 4. Yang pertama itu adalah rasa tidak memiliki perusahaan, karena mungkin tidak selalu bertemu secara rutin dan interaksinya itu hanya lewat online saja. Jadi kayak istilahnya tuh kurang ada engagementnya antar karyawan dan antara karyawan dengan kantornya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah takut kehilangan pekerjaan. Kenapa bisa? Karena maksudnya ya bisa aja, maksudnya karena kerjanya itu nggak bener-bener kayak nggak terkontrol dalam satu ruangan, dalam satu gedung kayak gitu, bisa aja orang tuh akan cemas kalau misal jangan-jangan nanti suatu saat tiba-tiba saya diganti sama orang lain, karena kan nggak bener-bener ketemu gitu kan. Terus yang selanjutnya itu semangat kerja rendah, karena misal kalian bisa kerja di rumah aja itu kan pasti kalau di rumah kan seringnya mager kan. Terus di sini ada juga ketegangan keluarga. Kenapa ketegangan keluarga itu dicantumkan dalam kekurangan virtual office? Karena bisa aja misal kalau kalian bekerja terus dari rumah, orang rumah atau tetangga kalian itu mungkin bisa mengiranya kalian tuh nganggur selama ini nggak bekerja karena nggak pernah berangkat ke kantor kayak gitu. Jadi itu bisa menyebabkan ketegangan keluarga. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir itu adalah studi kasus contoh kantor dari Gojek. Mungkin kalian udah banyak yang tahu ya Gojek itu apa. Hai, ketemu lagi dengan saya Yan Yusra dalam edisi DS Tour kali ini. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Gojek. Oke, sebenarnya kalau yang ini kita skip aja bisa. Nanti saya cantumkan aja linknya di bawah. Itu saya ambil referensinya itu dari DS Tour. Jadi dia kayak semacam office tour gitu sih. Maksudnya melihat
kantor-kantor gitu. Nanti kalian bisa lihat, linknya akan saya cantumkan di bawah untuk melihat kantor Gojek itu seperti apa. Di YouTube juga ada sih, kalian bisa search sendiri sebenarnya, tapi nanti linknya akan saya cantumkan di bawah juga. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini udah setengah jam, jadi baik, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.